Uangku untuk siapa, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Maaf ya Bunda, sudah beberapa hari tidak video. Semoga Bunda-Bunda tetap setia menunggu. Soalnya lagi sibuk rewang nih Bun. Malam itu, desa kecil di pinggir pantai sedang diterangi cahaya purnama. Suara ombak yang memecah karang terdengar seperti bisikan alam yang mencoba menenangkan hati Rani. Perempuan berusia 28 tahun itu duduk di beranda rumah kayu sederhana, ditemani secangkir teh yang sudah mulai dingin. Di depannya, Bayu, suami Rani, duduk santai sambil memegang udut. Angin laut membawa aroma asin yang menusuk hidung. Tapi hati Rani terasa hangat, meski ada sedikit kegelisahan. Bang, kalau aku jadi berangkat ke Hong Kong, abang janjikan uang yang aku kirim tiap bulan dipakai buat bangun rumah ini. Soalnya rumah ini sudah banyak yang bocor bang, mana papannya pada lapuk, ucap Rani. Iyalah Ran, abang janji, abang ini laki-laki, gak mungkin bohong soal begitu. Jawab Bayu sambil tersenyum, meraih tangan Rani, jemarinya kasar, tapi genggamannya terasa hangat. Abang juga jagain anak kita ya, dia masih kecil, gak bisa jauh dari orang tua. Lanjut Rani lagi. Sebagai seorang ibu, dia sangat khawatir dengan keadaan anaknya. Udah, tenang aja. Abang bakal jagain dia. Abang juga bakal jagain ibu. Dia kan udah tua, gak bisa sendirian. Jawab Bayu. Rani menatap suaminya dalam. Bang, aku ini ke Hong Kong bukan mau senang-senang. Aku mau kerja keras, kirim uang buat kita semua. Tolong jangan sia-siakan. Pinta perempuan itu dengan lembut dan penuh harap. Ah, ngomong apa sih? Abang ngerti kok. Kamu percaya aja sama abang, kata Bayu sambil mengelus kepala Rani lembut. Rani tersenyum tipis, tapi di dalam hati ada perasaan aneh. Janji itu terdengar indah, tapi entah kenapa seperti ada awan gelap yang menggantung di belakang kata-kata Bayu. Tak jauh dari mereka, suara batuk terdengar dari dalam rumah. Itu Ibu Rani. Perempuan renta itu sudah lama mengidap sesak napas. Nafkah seadanya dari Bayu selama ini tak pernah cukup untuk membeli obat rutin. Rani menatap pintu rumah, lalu kembali ke arah Bayu. Bang, ibu akhir-akhir ini sering batuk. Kalau aku udah di Hong Kong, tolong perhatikan beliau. Pesannya sekali lagi pada sang suami. Bayu mengangguk sambil memadamkan udutnya. Iya Ran, udah aku bilang, abang ini bukan laki-laki yang lupa daratan. Malam itu Rani mencoba percaya. Bulan purnama menjadi saksi janji mereka. Tapi siapa sangka, purnama itu kelak hanya akan menjadi pengingat pengkhianatan yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Besok paginya, udara di desa terasa berat. Matahari baru saja muncul, tapi hati Rani sudah terasa sesak. Di ruang tamu rumah kayu itu, sebuah koper besar berwarna biru muda tergeletak di lantai. Di atasnya ada tas ransel hitam dan bungkusan kecil berisi makanan yang disiapkan ibunya. Ibu Rani dengan tubuh ringkihnya berusaha tersenyum sambil membetulkan kerudung anaknya. Nak, hati-hati di sana. Ingat, jangan lupa sholat, kerja yang rajin, jangan banyak ngeluh. Pesan Ibu Rani. Wanita renta itu sambil tersenyum menatap putrinya. Rani memegang tangan ibunya erat. Iya bu, Rani cuma mau satu. Ibu sehat, rumah ini gak bocor lagi dan anak Rani bisa sekolah yang benar. Rani menangis, air matanya luruh. Tak bisa menahan haru mendengar pesan dari ibunya. Selain itu, dia juga tak tega sebenarnya meninggalkan anak dan ibunya yang sedang sakit seperti ini. Anak Rani, Dika, masih berusia 6 tahun, berdiri di pojok sambil memegang boneka kelinci lusuh. Matanya merah, menahan tangis. Bu, jangan lama-lama di sana, ucap anak laki-laki itu. Rani berjalan mendekati Dika, memeluk putranya erat. Nak, ibu pergi buat kamu. Ibu mau Dika punya sepatu baru, baju baru, dan rumah yang gak bocor lagi. Dika janji ya, nurut sama abah. Dika mengangguk pelan, tapi air matanya mengalir deras. Bayu, berdiri di ambang pintu dengan raut wajah datar. Udah, ayo berangkat, nanti ketinggalan bus ke bandara, ucap pria itu. Rani segera melepas pelukannya dari Dika. Sepanjang perjalanan menuju ke bandara, Rani duduk di kursi sebelah Bayu. Ia menatap jendela.
berusaha menghafal setiap sudut desa yang akan ia tinggalkan entah sampai kapan. Bau laut, suara ayam berkokok, dan semilir angin sawah, semua itu akan diganti dengan hiruk-pikuk kota asing yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sesampainya di bandara, suasana ramai dan penuh suara pengumuman. Orang-orang lalu lalang membawa koper. Sebagian tersenyum, sebagian lagi berlinang air mata. Rani memegang kopernya erat, jantungnya berdebar cepat. Ini adalah pertama kalinya ia keluar negeri. Ia melirik Bayu suaminya, berharap mendapat pelukan hangat atau kata-kata penyemangat. Tapi yang ia dapat hanya kalimat singkat. Ya udah, hati-hati aja, jangan lupa kirim uang tiap bulan. Pesan laki-laki itu. Rani menatap suaminya dalam. Bang, uang itu buat rumah, buat anak, buat ibu. Jangan sampai salah urus ya. Jawab Rani. Iyalah, gak usah diulang-ulang Ran. Kata Bayu kesal. Tiba-tiba pengumuman boarding terdengar. Rani meraih Dika untuk memeluknya sekali lagi. Nak, ibu sayang kamu. Aku juga sayang ibu. Ucap pria itu. Suara tangisnya pecah. Bayu segera mengambil Dika dari pelukan Rani. Rani melangkah menuju gerbang keberangkatan. Setiap langkah terasa berat. Begitu melewati pemeriksaan tiket, ia menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Ibunya berdiri, tubuhnya gemetar. Dika menangis memeluk kaki neneknya. Dan Bayu hanya melihat sekilas, lalu mengalihkan pandangan ke ponselnya. Pesawat itu lepas landas membawa Rani menjauh dari tanah kelahirannya. Dan tanpa ia tahu, juga menjauh dari kenyataan pahit yang sedang menunggunya di rumah. Hong Kong menyambut Rani dengan langit kelabu dan udara lembab yang menusuk kulit. Dari jendela mobil majikannya, ia melihat gedung-gedung menjulang tinggi. Jalanan penuh kendaraan, dan pejalan kaki yang melangkah cepat. Semuanya terasa asing. Majikan Rani, seorang wanita parubaya berkacamata tebal yang dipanggilnya Madam, langsung membawanya ke apartemen di lantai 23. Tempat itu luas, rapi, dan modern. Kontras sekali dengan rumah reotnya di kampung. Rani, besok bangun jam 5 pagi, bersihkan semua ruangan, cuci baju, lalu siapkan sarapan untuk anak-anak saya. Mengerti? Ucap Madam, memerintah dengan bahasa Hong Kong. Perintahnya tegas dan jelas. Rani mengangguk, lalu menjawab, "Iya, Madam." Tentu saja dalam bahasa Hong Kong. Malam itu, Rani tidur di kamar kecil dekat dapur. Kamar itu sempit, hanya cukup untuk ranjang tipis dan lemari kecil. Ia memeluk bantal sambil memandangi foto Dika yang dibawanya. Dalam hati Rani membatin, "Nak, ibu akan kuat di sini demi kamu." Tanpa terasa bulir bening sudah mengalir di sudut matanya. Hari-hari di Hong Kong, Rani lalui dengan penuh rutinitas melelahkan. Pagi buta ia sudah bangun, membuat roti panggang, memasak nasi, memotong buah, lalu mengepel seluruh lantai. Siang hari ia belanja ke pasar sambil membawa tas belanja berat. Malamnya ia masih mencuci piring dan menyetrika pakaian. Tangan Rani mulai pecah-pecah karena sabun cuci piring. Punggungnya sering pegal, tapi ia menahan semua rasa sakit itu. Satu-satunya hal yang membuatnya bertahan adalah saat gajian tiba. Bulan pertama ia menerima upah $4.500 Hong Kong. Setelah dipotong kebutuhan kecilnya, hampir seluruh uang itu ia kirim ke Bayu. Rani mengirim pesan singkat untuk suaminya. "Bang, ini kiriman bulan ini. Tolong simpan buat bangun rumah ya. Mulai beli bahan dulu, batu, semen, apa saja." Pesan bercentang dua abu-abu itu langsung berubah menjadi biru. Bayu dengan cepat membalas, namun singkat. Iya, tak ada embel-embel lain, atau menanyakan bagaimana keadaan istrinya saat ini. Tak ada foto rumah yang sedang dibangun, tak ada kabar detail, tapi Rani mencoba percaya. Malam itu setelah semua pekerjaan selesai, Rani duduk di tepi ranjangnya, menulis di buku kecil. Bulan pertama, kirim 10 juta, semoga ada hasilnya. Tak lupa, bukti transfer pun dia selipkan di sana. Dia rekatkan dengan staples agar tidak hilang. Ia menatap foto ibunya. "Bu, sabar ya. Sebentar lagi rumah kita nggak bocor lagi. Abang Bayu pasti jaga ibu baik-baik kan?" Ucapnya seorang diri. Kemudian mencium foto itu dengan lembut. Ia sangat merindukan ibu dan semua keluarganya di kampung.
Namun Rani hanya bisa menahannya saat ini. Tapi jauh di kampung sana, uang yang Rani kirim ternyata tak pernah menyentuh pondasi rumah itu. Dan Bayu mulai terbiasa menerima kiriman besar itu tanpa banyak tanya dari Rani. 3 bulan pertama di Hong Kong, Rani bekerja tanpa banyak mengeluh. Ia mulai hafal kebiasaan madam yang cerewet soal kebersihan, bahkan cara anak-anak majikannya yang sangat manja. Meski lelah, setiap awal bulan adalah momen yang ia tunggu, yaitu gajian. Seperti biasa, begitu menerima gaji, Rani langsung menuju toko remitansi. Tempat itu kecil, tapi selalu penuh dengan wajah-wajah pekerja migran seperti dirinya. Semua membawa amplop berisi uang yang penuh arti, uang hasil peluh, sakit punggung, dan tidur yang tak pernah cukup. Di meja kasir, Rani menyerahkan uang sambil menulis data penerima. Bayu, suami tercinta. Kirim semua, Mbak, atau mau sisakan sedikit? Tanya petugas toko remitansi itu. Tentu saja dengan bahasa Hong Kong. Rani menjawab, semua, saya cuma perlu simpan $100 untuk kebutuhan saya. Lalu ia tersenyum. Petugas itu pun juga ikut tersenyum, tapi di hatinya mungkin ia tahu banyak perempuan seperti Rani yang mempercayakan seluruh hasil jeripayahnya pada seseorang di kampung, meski belum tentu sampai ke tujuan yang diharapkan. Malamnya, Rani mengirim pesan ke Bayu. Bang, ini kiriman bulan ini, tolong beli semen sama pasir dulu, nanti kalau cukup, beli batako juga. Kalau bisa kirim foto progresnya, biar aku lihat. Pesan itu segera terkirim, dan centang 2 abu-abu juga sudah tertera di sana. Pesan pun segera berubah menjadi warna biru, namun tak langsung dibalas oleh Bayu. Beberapa jam kemudian barulah Bayu membalas. Itu pun hanya dengan balasan singkat, yaitu iya, tanpa ada embel-embel apapun, ataupun foto pembangunan rumahnya. Bulan berikutnya, diam-diam, Rani menelepon ibunya melalui telepon tetangga. Setelah menanyakan kabar ibu dan juga anaknya, Rani bertanya soal rumah. Bu, gimana rumahnya? Udah mulai dibangun belum? Tanya perempuan itu penasaran. Rumah? Belum nak, masih seperti kemarin. Atap bocor kalau hujan. Malah kemarin ember di ruang tengah sampai penuh airnya. Jawab ibunya polos. Rani terkejut. Loh, uang yang Rani kirim kemana bu? Sudah 3 bulan loh. Abang bilang, katanya rumah mau dibangun. Tanya Rani tidak percaya. Ibu nggak tahu nak, coba tanyakan langsung sama dia. Jawab ibunya Rani. Tapi Rani masih mencoba berpikir positif. Dan juga tidak mau membuat ibunya kepikiran dan malahan jatuh sakit. Rani mencoba menahan curiga. Tapi perasaan tidak enak itu semakin besar. Saat ia mencoba menelpon Bayu malam itu, suaminya menjawab dengan nada terburu-buru. Bang, uangnya udah dipakai buat apa aja? Tanya Rani. Ya buat kebutuhan Ran, anak sekolah, makan, bayar listrik. Jawab pria itu dengan ketus. Tapi kan tiap bulan aku kirim banyak bang. Masa cuman buat itu? Aku kan kirim supaya ada yang disisihkan buat bangun rumah. Kata Rani lagi. Udahlah jangan banyak tanya, aku yang urus. Kata Bayu. Kemudian secara sepihak menutup teleponnya. Jawaban itu membuat dada Rani sesak. Ia ingin marah, tapi jarak ribuan kilometer membatasi. Yang bisa ia lakukan hanya menggigit bibir dan kembali bekerja besok pagi, seolah tak terjadi apa-apa. Namun, di lubuk hatinya, ia mulai sadar. Mungkin uang yang ia titipkan untuk masa depan justru sedang berjalan ke arah yang salah. Hari itu hujan deras mengguyur Hong Kong. Dari jendela dapur, Rani melihat air hujan mengalir deras di jalanan, membuat udara semakin dingin. Tangannya tetap sibuk memotong sayur untuk makan malam majikannya, tapi pikirannya melayang jauh ke kampung. Sudah hampir seminggu Bayu tidak menghubunginya. Biasanya walau hanya chat singkat, tetap ada kabar. Tapi kali ini, bahkan saat Rani mengirim pesan, pesannya tak pernah dibalas. Namun dibaca, itu bisa diketahui karena centang abu-abu sudah berubah menjadi biru. Apa dia sibuk? Atau ada yang dia sembunyikan? Batin Rani bertanya-tanya.
Malamnya, saat majikan sudah tidur, Rani membersihkan diri menelepon ibunya lewat telepon tetangga lagi. Untunglah tetangga Rani sangat baik dan mau membantunya. Suara di seberang terdengar lemah. "Assalamualaikum, Ibu," ucap Rani. "Waalaikumsalam, Ran," jawab ibunya. "Bu, Ibu kenapa? Suaranya kayak gitu, lagi sakit ya?" tanya Rani khawatir. "Enggak, Nak, cuman batuk sama sedikit sesak. Gak usah khawatir," jawab ibunya dengan suara yang begitu sulit untuk dia keluarkan. Rani langsung cemas. "Ibu udah ke dokter belum?" tanya Rani lagi. Dengan pelan ibunya menjawab, "Belum." "Kenapa nggak ke dokter, Bu?" tanya Rani. "Uangnya nggak ada, Nak. Nanti kalau ada kiriman lagi, Ibu periksa," jawab ibunya. Rani terkejut. Kenapa bisa bilang uangnya nggak ada? Masa iya? Uangnya sudah habis, padahal banyak yang dia kirim setiap bulan. Kata-kata dari ibunya membuat dada Rani berdesir aneh. "Loh Bu, Rani kan tiap bulan kirim uang. Banyak, masa nggak ada buat berobat?" "Ya tanyakan saja ke Bayu, Ibu juga bingung Nak," jawab ibunya. Detik itu darah Rani terasa naik ke kepala. Ia langsung menelepon Bayu. "Kenapa? Aku lagi sibuk," ucap Bayu setelah sambungan telepon dari Rani dijawabnya. Terdengar suara musik yang cukup kencang. "Kamu di mana, Bang? Kenapa Ibu sakit gak dikasih berobat?" tanya Rani langsung. Nada bicaranya sangat kesal. "Ya biar kamu gak panik. Lagian kan aku udah urus," jawab Bayu santai. "Urus? Urus apanya? Bayar rumah sakit aja tetangga yang bantu, Bang. Uang yang aku kirim tiap bulan itu kemana semuanya?" tanya Rani lagi. Ya, tadi ibunya sempat bercerita kalau beberapa kali dia berobat, tetangganya yang membantu lewat uang sumbangan. "Udah Laran, kamu kerja aja di sana, gak usah ikut campur urusan di sini," ucap Bayu dengan ketus. Kemudian segera mematikan sambungan teleponnya padahal Rani belum selesai bicara. Rani hanya bisa menggelengkan kepalanya tak percaya. Rani duduk di sudut kamarnya sambil memeluk lutut. Air matanya mengalir deras. Foto ibunya yang tergantung di dinding kecil kamarnya terasa seperti menatapnya. Penuh harap yang belum bisa ia penuhi. Di kepalanya, pertanyaan yang sama terus bergema. Uangku buat siapa sebenarnya? Rani mencoba tenang dan hanya bisa mendoakan dari jauh untuk kebaikan keluarganya. Hari itu, udara Hong Kong terasa pengap meski langit cerah. Rani sedang menjemur cucian di balkon kecil apartemen majikan ketika ponselnya bergetar. Nomor yang muncul bukan dari Bayu, melainkan dari tetangga yang biasa dia mintai tolong jika ingin menelpon ibunya. Dengan jantung berdegup kencang, Rani segera mengangkat. "Rani, kamu lagi sibuk?" tanya Mbak Erna, tetangga Rani. "Enggak, Mbak. Kenapa ya?" jawab Rani. "Kamu sabar ya. Ibumu udah nggak ada," Mbak Erna mengatakannya dengan suara berat. Suaranya bergetar, terdengar menangis, bahkan sampai terisak. Rani yang mendengarnya langsung lemas ketika jemuran di tangannya terlepas, jatuh ke lantai. Suara tetangga di ujung sana makin jauh terdengar. Tatapan mata Rani kosong, dan sedetik kemudian ia terduduk di lantai. "Ibu, Mbak, Mbak jangan bercanda. Gak lucu, Mbak. Tadi malam, aku masih telepon ibu. Ibu masih baik-baik saja kok, Mbak." Rani ingin menampik semua yang ia dengar, walau itu adalah kenyataannya. Mbak Erna dengan pelan menjelaskan pada Rani. Dia tahu bagaimana perasaan Rani saat ini. "Ibumu sesak napas parah, Ran, tadi pagi. Kita udah bawa ke puskesmas, tapi ibumu gak kuat, Ran." Bahu Rani bergetar hebat setelah mendengarkan penjelasan dari Mbak Erna. Tangisnya pecah. Suaranya memecah keheningan pagi. Majikannya keluar, terkejut melihatnya. "Rani, apa yang terjadi?" teriak majikannya panik. "Ibuku, ibuku meninggal, Madam," jawab Rani. Tentu saja mereka bercakap menggunakan bahasa Hong Kong. Majikan Rani terdiam.
lalu menepuk bahunya pelan, merangkul Rani. Tapi pelukan itu tak mampu menghapus rasa bersalah yang menyesakkan dadanya. Beberapa jam kemudian, Rani menelepon suaminya. Bang, kenapa kamu gak kabarin kalau ibu makin parah? Kenapa aku taunya dari orang lain? Tanya Rani pada suaminya. Ya, aku gak mau kamu panik di sana. Lagi pula, kamu juga gak bisa pulang kan? Jawab Bayu santai. Astagfirullah bang, itu ibu kita. Setidaknya aku bisa dengar suaranya terakhir kali, kata Rani. Udah Ran, mau kamu marah juga gak bakal mengubah apa-apa. Ibumu sudah mati, ucap Bayu dengan nada tinggi. Hal itu membuat dada Rani semakin sesak. Ia merasa bahwa suaminya itu tidak merasa bersalah sama sekali. Kalimat itu sangatlah menyakitkan, membuat Rani seperti disayat. Malamnya, Rani duduk sendirian di ranjang sempitnya, memandangi foto ibunya. Air mata mengalir tak henti. Dengan suara pelan, Rani berbisik, Bu, maafin Rani. Rani cuma mau bahagian ibu. Tapi ternyata Rani gagal, Bu. Tangisnya pecah. Namun dia berusaha menahan isak tangisnya. Rani pun mengajukan cuti untuk pulang. Dan Madam mempermudah urusan itu. Rani sudah bersiap untuk pulang ke tanah kelahirannya. Hari itu, Bandara Soekarno-Hatta dipenuhi orang-orang yang ingin bertemu keluarga. Tapi tidak dengan Rani. Ia berjalan keluar bandara dengan langkah berat, membawa koper besar dan hati yang hancur. Di ruang tunggu, Bayu sudah berdiri. Wajahnya datar. Tak ada sambutan hangat yang dia persembahkan untuk istrinya. Ayo, mobil jemputan udah nunggu, ucap pria itu. Tak ada pelukan, tak ada kata sabar yang seharusnya keluar dari mulut Bayu untuk menenangkan Rani. Hanya nada datar yang membuat dada Rani semakin sesak. Perjalanan ke kampung terasa panjang. Sepanjang jalan, Rani hanya menatap keluar jendela, melihat sawah-sawah yang dulu ia rindukan. Namun kini semua terasa pahit. Sesampainya di rumah, ia melihat tenda biru masih berdiri di halaman. Beberapa kerabat duduk sambil membaca doa. Rani masuk ke dalam rumah, lalu menuju kamar ibunya. Dia menangis di sana, memeluk baju ibunya, meminta maaf berkali-kali. Hanya kata itu yang bisa dia ucapkan. Penyesalan seorang anak yang tak bisa mendampingi di saat-saat terakhir ibunya. Dika memeluk ibunya, menenangkan perempuan itu. Sore harinya, Dika mengajak Rani untuk ke makam neneknya. Langkah Rani gemetar, memasuki halaman pemakaman desa. Kalau dulu dia kesini untuk berdoa di makam ayahnya, sekarang dia juga harus berdoa di makam ibunya. Tepat di samping pusara ayahnya. Di sana juga ada pusara ibunya yang masih basah. Bunga yang ditaburkan di atasnya baru mulai layu. Air mata Rani jatuh, tak sanggup menahan kesedihannya. Malamnya, para tetangga dan saudara melakukan tahlilan. Setelah acara selesai dan tamu sudah pada pulang, Rani tak dapat lagi menahan diri. Bang, uang yang aku kirim tiap bulan itu kemana? Tanya Rani dengan emosi. Udah kepake buat kebutuhan, jawab Bayu. Ia tak berani menatap Rani, seolah takut jika matanya bisa mengungkap kebohongannya sendiri. Kebutuhan? Kebutuhan macam apa? Anak kita kurus, seperti gak diurus, kayak gak dikasih makan, rumah gak dibangun sama sekali. Bahkan, satu batu bata pun gak ada di halaman. Ibu sampai meninggal karena gak berobat. Kebutuhan macam apa yang kamu maksud? Tanya Rani. Emosinya semakin tersulut, tak bisa dia kendalikan. Udahlah Ran, kamu kan udah tahu hidup di sini susah. Jawab Bayu lagi. Dengan masih tak berani menatap Rani. Rani mengepalkan tangan, menahan amarahnya. Urat-urat di tangannya sampai menonjol semua. Bukan susah namanya kalau kamu bisa nongkrong di warung kopi tiap malam. Beli motor baru, tapi gak bisa beliin obat buat ibu. Bentaknya. Bayu terdiam sejenak, lalu berdiri dan masuk ke kamar tanpa menjawab. Rani
hanya bisa berjalan dengan lemas menuju kamar ibunya. Malam itu, ia tidur di kamar ibunya yang kosong. Bau obat masih tercium samar. Ia memeluk bantal peninggalan ibunya sambil menatap langit-langit rumah yang masih bocor di beberapa bagian. Air matanya mengalir lagi. Kali ini bukan hanya sedih, tapi juga marah. Hatinya hancur, dihancurkan oleh laki-laki yang sangat dia percaya. Berharap pulang, keadaan akan lebih baik, tapi ternyata malah lebih buruk. Anaknya kurus, rumah belum dibangun, bahkan ibunya meninggal. Paginya, Rani keluar rumah untuk membeli sayur di warung. Saat ia berjalan melewati warung kopi tempat para bapak biasanya nongkrong, obrolan mereka otomatis terhenti. Mata mereka saling melirik, lalu sebagian menunduk. Rani berusaha tak peduli, tapi telinganya menangkap bisikan lirih. Ada seorang bapak-bapak yang berucap dengan lirih. Kasihan Rani, kerja jauh, kirim uang. Yang di sini malah enak-enakan. Dan yang lainnya juga menyahut. Iya, apalagi sering kelihatan jalan sama itu. Siapa namanya? Ratna, yang punya restoran di kota. Mendengar itu, langkah Rani terhenti sejenak. Dadanya langsung berdegup kencang. Ia pura-pura tak mendengar dan melanjutkan jalan. Tapi kata-kata itu sudah menusuk telinganya. Di warung sayur, bisik-bisik itu semakin jelas. Dua ibu-ibu yang sedang membeli sayuran berbicara sambil melirik ke arahnya. Bu Lilis, dia berkata, kemarin aku lihat Bayu makan di restoran Ratna. Mesra banget, kayak suami istri, ucapnya. Dan Bu Ningsih menanggapi. Makanya, rumah gak dibangun-bangun, uangnya mungkin nyangkut di sana. Rani yang mendengar itu meremas kantong belanjaannya. Dalam hati dia membatin. Jadi ini, alasan rumah gak pernah jadi, alasan ibu gak diobatin. Batinnya geram. Ia langsung pulang, tak jadi membeli sayuran. Ia memutuskan untuk mengkonfirmasi langsung pada Bayu. Saat Rani pergi tadi, pria itu masih tidur. Namun, kali ini, dia terlihat baru pulang entah dari mana. Rani langsung berdiri di depan pintu. Bang, jawab jujur. Kamu ada hubungan apa sama Ratna? Rani bertanya sambil berkacak pinggang. Emosi tak bisa ditahan lagi. Bayu menghela napasnya. Itu gosip doang, gak usah didengerin. Jawabnya. Jawab? Jangan cuma ngeles. Desak Rani. Aku cuma kenal dia. Lagian dia orang kaya. Mana mungkin dia mau sama aku? Ucap pria itu. Nada suaranya terdengar tenang, tapi tatapan matanya menghindar. Bagi Rani, itu sudah cukup jadi tanda. Malamnya, ia duduk sendirian di teras. Angin malam berhembus dingin, tapi hatinya terasa lebih dingin lagi. Ia menatap rumahnya yang gelap. Dindingnya mulai rapuh, atap bocor di sana-sini. Dalam hati dia membatin. Kalau gosip itu benar, berarti semua yang aku kirim, semua yang aku korbankan, cuma buat dia bersenang-senang sama perempuan lain. Tangannya mengepal. Di kejauhan, suara motor Bayu terdengar. Tapi kali ini, Rani tak lagi menunggu dia pulang dengan hati berbunga. Yang ada hanya perasaan getir dan tekad untuk membongkar semua kebohongan ini. Besok siangnya, Rani sudah bertekad. Ia meminta tolong pada tetangganya Mbak Erna untuk menjaga anaknya sebentar. Dalam hati Rani berkata, kalau gosip itu cuma omongan kosong, aku akan lega. Tapi kalau benar, hari ini semua akan terbongkar. Dengan langkah cepat, dia naik ojek ke pusat kota. Perjalanan terasa panjang. Setiap kali roda motor bergetar di jalan berlubang, dadanya juga ikut bergetar menahan amarah. Setelah menempuh perjalanan berkilo-kilometer, akhirnya Rani sampai di depan restoran Ratna. Restoran itu cukup besar. Cat temboknya merah marun, pintu kacanya berkilau. Rani berdiri sejenak di depan, menarik napas panjang. Ia sengaja memakai baju yang sederhana, bukan untuk tampil cantik, tapi untuk menunjukkan dirinya selama ini berjuang dari bawah. Saat ia masuk, aroma masakan lezat menyambut, tapi bukan itu yang ia cari. Matanya langsung menyapu setiap meja, dan di sudut dekat jendela ia menemukannya. Bayu duduk berhadapan dengan seorang wanita cantik bergaun biru. Wanita itu tersenyum manja.
Tangannya sesekali menyentuh lengan Bayu. Rani tidak perlu bertanya siapa dia. Itu pasti Ratna. Rani melangkah tegas ke arah mereka. Suara langkahnya di lantai kayu membuat beberapa pengunjung menoleh. Bayu baru menyadari kehadirannya ketika Rani sudah berdiri tepat di depan meja. Dengan suara bergetar, menahan amarah, Rani berkata, "Jadi ini kerjaan kamu setiap aku di Hong Kong? Uang kiriman yang kamu bilang buat bangun rumah, ternyata buat makan romantis sama dia." Rani menunjuk perempuan yang ada di hadapan Bayu. Bayu langsung gugup, wajahnya pucat. Ran, kamu salah paham. Ini cuman..." Rani segera memotong ucapan Bayu. "Salah paham? Begitu maksudmu? Aku lihat dengan mata kepala sendiri, Bayu." Tak ada lagi embel-embel bank seperti biasanya. Kesabaran Rani sudah habis. Ratna yang awalnya terkejut, kini bersandar santai di kursinya sambil tersenyum tipis. "Mbak, kalau mau ribut jangan di sini. Bayu udah cerita semuanya kok. Katanya dia capek sama istri yang cuma bisa nyuruh-nyuruh dari jauh." Ucap Ratna santai sambil melipat tangannya di dada. Kata-kata itu menusuk hati Rani seperti belati. Ia menggertakkan giginya. "Kamu perempuan gak tahu malu. Dan kamu Bayu, ternyata segampang itu lupa siapa yang berjuang buat keluarga ini." Rani menunjuk tepat di kepala suaminya. Hal yang tak pernah terfikir sebelumnya, dia akan melakukan ini. Kegaduhan itu membuat beberapa pengunjung mulai berbisik-bisik. Suasana restoran jadi panas. Bayu bangkit berdiri mencoba menarik tangan Rani. "Sudah, jangan bikin malu," katanya. Rani segera menepis keras tangan itu. "Malu? Kamu yang harusnya malu. Laki-laki yang makan dari keringat istri, tapi tidur di pelukan orang lain," kata Rani dengan tegas dan mengeraskan suaranya supaya semua orang yang ada di restoran itu mendengarnya. Meski ia terlihat kuat, namun air mata Rani mulai mengalir. Tapi dia tetap menatap tajam ke arah Bayu. Setelah itu ia berbalik pergi tanpa menoleh lagi, meninggalkan mereka di tengah tatapan orang-orang. Di luar restoran, napas Rani memburu, dadanya sesak. Tapi anehnya, ia merasa sedikit lega. Setidaknya sekarang ia tak lagi buta. Rani pulang naik ojek lagi. Langkah pulang dari pusat kota terasa seperti menyeret beban seberat gunung. Kepalanya dipenuhi wajah Bayu dan Ratna yang tertawa. Suara Ratna yang merendahkannya, dan tatapan cuek Bayu yang dulu dia cintai mati-matian. Sepanjang jalan, matanya terus berkaca-kaca. Driver ojek yang membawanya sesekali melirik melalui spion, tapi Rani tak peduli. Ternyata benar, selama ini, uang yang aku kirim bukan untuk anak, bukan untuk rumah, tapi untuk memanjakan selingkuhannya, batin Rani. Sesampainya di rumah Mbak Erna, ia menjemput Dika. Tak lupa mengucapkan terima kasih, karena Mbak Erna sudah menjaga Dika dengan baik. Ia mengajak Dika pulang. Sesampainya di rumah, Rani menutup wajahnya, berusaha menyembunyikan tangis dari putranya. "Ibu kenapa?" tanya Dika. "Gak apa-apa nak, ibu baik-baik saja," jawab Rani sambil menggeleng. "Abah jahat ya bu?" tanya Dika. Seolah dia mengerti kalau ibunya hancur karena abahnya. "Enggak, abah gak jahat kok." Meskipun dia benci dengan suaminya, Rani masih berusaha menampakkan wajah baik seorang Bayu di hadapan anaknya. "Dika, ibu mau tanya, apa selama ibu pergi kamu gak dikasih uang jajan sama abah?" tanya Rani. Dan anak kecil non polos itu pun menggeleng. "Kamu gak pernah dikasih uang jajan? Terus, kalau sekolah kamu gak jajan berarti?" tanya Rani memastikan. Dan Dika mengangguk. "Astagfirullah, tega banget kamu bang," batin Rani. Air matanya mengalir namun segera dihapusnya. "Terus selama ini, kamu sama nenek makannya gimana?" tanya Rani lagi, ingin mencari tahu kebenarannya. "Ya makan seadanya aja bu. Kadang nasi pakai garam, kadang pakai ikan asin. Ya tiap hari rata-rata kayak gitu makannya. Jarang makan enak bu, karena abah cuma ngasih uang sedikit banget ke nenek," jawab Dika dengan jujur. Tak ada yang disembunyikan oleh anak polos itu. "Abah selalu bilang, ibu ngirim uangnya gak banyak, jadi kita harus hemat. Makanya
Aku sama nenek nurut aja, Bu. Lanjutnya lagi. Padahal uang yang dikirim oleh Rani sangatlah cukup jika mereka ingin makan yang layak. Sebelum masa cutinya habis, Rani tak mau membuang waktu. Ia berkonsultasi dengan pejabat desa tentang masalahnya ini. Dia ingin mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Laporkan saja ke polisi. Bisa dipidanakan si Bayu itu. Ucap petugas desa memberi usul. Yang penting, Mbak Rani punya bukti yang kuat. Sahut yang lainnya. Atau Mbak Rani mau damai? Tanya yang lainnya. Rani menggeleng. Damai bukan jalan yang dia inginkan. Ia mau Bayu mendapatkan balasan yang setimpal atas apa yang dia perbuat. Bukan hanya menelantarkan ibu dan anaknya, dia juga berselingkuh. Suami saya juga selingkuh. Tak ada kata maaf untuknya. Ucap Rani dengan suara dingin. Kalau begitu, bisa makin berat hukumannya. Ucap salah seorang petugas desa. Rani mengumpulkan bukti-bukti. Bukti transfer yang dia simpan selama ini. Dan juga bukti foto yang sudah dia dapatkan saat kemarin ke restoran Ratna. Pengakuan dari Dika dan saksi para tetangga juga akan membantu menguatkan laporan Rani. Dia yakin bisa menang. Ia tak akan membiarkan Bayu bisa bebas begitu saja menikmati uangnya. Bayu harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Dibantu kuasa hukumnya, Rani melaporkan Bayu. Tentu bukan perkara yang mudah dan membutuhkan waktu yang lama untuk masalah seperti ini. Dan juga masa cuti Rani sudah habis. Dia terpaksa menitipkan Dika pada salah satu saudaranya. Dika, maafin ibu ya nak. Kamu sama Bude dulu ya. Iya bu, gak apa-apa. Ibu gak usah khawatir. Dika baik-baik di sini. Ibu jaga kesehatan ya. Pesan anak itu. Dan semenjak Rani mengetahui perselingkuhan antara suaminya dan Ratna, Bayu tak pernah lagi pulang ke rumah. Tidak berusaha meminta maaf atau ada niatan baik. Rani meninggalkan tanah kelahirannya menuju tempat kerjanya lagi di Hong Kong. Berat sebenarnya meninggalkan Dika di sini, apalagi dititipkan pada saudara. Tapi apalah daya, kontrak Rani masih panjang. Dia harus menyelesaikannya. Sesampainya di negeri orang, Rani bekerja seperti biasa. Lelah yang dia rasakan seolah terbayar ketika ia bisa video call dengan anaknya Dika. Wajah ceria dan senyum yang selalu terpancar sangat membuatnya bahagia. Ia juga selalu mengirimkan uang untuk biaya hidup Dika dan sebagai ucapan terima kasih untuk saudaranya. Sementara itu, laporannya untuk Bayu terus berjalan. Setelah berbulan-bulan, akhirnya kasus itu sesuai dengan harapan Rani. Bayu dipenjara selama 5 tahun, sementara restoran Ratna ditutup. Karena Rani juga memviralkan masalah ini di sosial media. Awalnya hanya iseng, tapi tidak disangka para netizen banyak yang membelanya. Itulah the power of social media. Namanya netizen, tak hanya ingin tahu saja siapa pelakunya, dicari juga di mana tempat tinggalnya, bahkan sampai tempat usahanya. Netizen yang sangat kompak akhirnya bisa menutup restoran Ratna. Tak lagi dapat beroperasi, tak ada lagi yang mau beli ke sana. Dan di rumahnya, Ratna hanya bisa menyesal. Kenapa dia harus selingkuh dengan suami orang? Akhirnya usaha yang dia bangun dari nol harus hancur dan dia relakan begitu saja. Ya lagi-lagi penyesalan itu memang datang di belakang. Kalau sedang melakukan mah senang-senang dan enak-enak saja. Giliran sudah seperti ini barulah menyesal. Gerem banget ya bun jadinya. Pengen dan jambak-jambak si Ratna. 2 tahun pun berlalu. Kontrak kerja Rani sudah habis. Kini saatnya dia kembali. Tabungannya sudah cukup untuk ia membangun rumah dan buat usaha kecil-kecilan. Memang belum terlalu banyak yang dia hasilkan. Tapi ini sudah cukup untuk membuat hidupnya lebih layak di kampung. Ibu, panggil Dika setelah Rani sampai. Mereka berpelukan dengan sangat erat, melepas rindu yang sudah lama tertahan. Maafin ibu ya nak, ibu sudah ninggalin kamu. Dan sekarang, Dika
sudah kelas 4 SD. Rani mulai membangun rumahnya dengan dana yang dia miliki. Rumah impiannya sudah terwujud dan Rani sengaja membuat satu ruangan di rumahnya sebagai tempat usaha. Rani berniat membuka konter kecil yang melayani berbagai macam pembayaran dan juga pulsa. Dia juga sambil menjual makanan ringan, minuman, dan jajanan anak-anak. Alhamdulillah dengan kerja kerasnya, usaha itu berjalan dengan lancar. Itu bisa dilihat karena sudah sebulan dia buka. Setiap hari pelanggan selalu datang. Entah ada yang bayar listrik, beli token listrik, transfer, menarik uang, beli pulsa, beli paket data, dan masih banyak transaksi lainnya. Tak ketinggalan, minuman dan cemilan yang dia pajang juga laris manis. Dibantu Dika anaknya, Rani sangat semangat membuka usahanya ini. Dika membantu menyusun barang. Ia juga menjaga toko jika ibunya sedang sibuk di belakang, menyapu halaman, dan banyak hal pintar lainnya yang Dika lakukan untuk membantu sang ibu. Sementara itu, di dalam penjara, Bayu terus mengalami halusinasi yang tak bisa dia kendalikan. Di setiap waktu dia selalu melihat arwah ibu mertuanya. Terkadang di pojokan, terkadang dia bertemu di toilet. Bahkan saat dia sedang ada kegiatan di luar penjara, juga melihat arwah ibu mertuanya. Awalnya, Dika merasa biasa saja, mungkin dia salah lihat. Namun lama-kelamaan, hal itu membuatnya tak tahan juga. Sebenarnya, tak ada arwah yang bisa gentayangan, kecuali rasa bersalah yang terus menghantui sang pelaku. Karena memang, Dika menelantarkan ibu mertuanya saat itu. Dika tahu ibu mertuanya sedang sesak nafas parah dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Namun pria itu malah pergi dengan selingkuhannya Ratna. Dan untung ada tetangga yang tahu, Mbak Erna. Tapi sudah terlambat. Sebenarnya penyebab kematian ibu mertuanya adalah dirinya sendiri. Itu mengapa Bayu terus dihantui rasa bersalah, selalu berhalusinasi melihat ibu mertuanya di mana-mana. Dan kejadian yang terus berulang membuatnya kehilangan kesadaran. Bayu seperti orang gila, teriak-teriak sendiri, ketakutan melihat sosok ibu mertuanya yang begitu menyeramkan di matanya. Membuatnya harus mendapatkan obat penenang agar tidak mengamuk dan merusak barang-barang. Ya, ketika dia melihat sosok itu, Bayu melemparkan apa saja yang ada di dekatnya, berharap sosok itu segera hilang dan pergi dari hadapannya. Semakin hari kondisinya semakin parah dan mengkhawatirkan. Terpaksa, ia harus dipindahkan ke rumah sakit jiwa khusus narapidana. Di sana, kaki Bayu diborgol agar tidak kabur. Ya, dia sudah seperti hewan peliharaan yang tak diizinkan kabur oleh tuannya. Harus menurut dan mau diperlakukan apa saja. Di sana juga kondisinya bukan semakin membaik malah semakin memburuk. Karena dikurung di ruangan yang sama setiap hari, halusinasinya semakin terus bertambah. Ia mengatakan pada petugas rumah sakit, kalau bukan hanya satu yang dia lihat, melainkan banyak, puluhan bahkan sampai ratusan di ruangan itu. Bayu selalu berteriak, menangis, marah-marah, hingga membuat petugas rumah sakit kewalahan dengan tingkahnya. Rani yang mendapatkan kabar ini merasa terkejut. Tidak menyangka kalau mantan suaminya bisa sampai seperti itu. Dika mau jenguk abah nggak? Tanya Rani dengan lembut ke putranya. Kalau sekarang Dika belum mau bu. Nanti aja. Sekarang Dika masih benci sama abah. Jawab putranya itu. Terlihat dari sorot mata Dika ada kebencian di sana. Rani mencoba memahami. Tentu tak mudah bagi Dika untuk melupakan kesalahan sang ayah. Tapi Rani juga tak pernah mengajarkan agar Dika membenci abahnya sendiri. Ia akan terus bersabar dan memberi pengertian pada anaknya. Oke bunda, kisahnya cukup sampai di sini, semoga bisa diambil pelajaran. Dan bagi bunda-bunda yang mungkin sedang berjuang di negeri orang, semangat ya bunda. Semoga lelahnya bunda suatu hari nanti bisa mendapatkan
hasil yang Bunda harapkan. Dan keluarga yang ditinggalkan di tanah air tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.